Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Narisha Dina Paska dari Universitas UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian hipotesis secara statistik di mini project saya yang berjudul Pengaruh Waktu Penggunaan Smartphone Terhadap Kualitas Tidur Anak Muda di Zaman Sekarang. Yuk kita simak videonya. Baik, sekarang kita masuk ke videonya. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu menentukan hipotesis penelitian. Dengan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Dalam penelitian ini, hipotesis dirumuskan sebagai berikut. H0 tidak ada pengaruh antara waktu penggunaan smartphone dan kualitas tidur anak muda. H alternatif ada pengaruh signifikan antara waktu penggunaan smartphone dan kualitas tidur anak muda. Sifat pengujian yang digunakan adalah dua arah atau two-tail. Selanjutnya, langkah kedua, kita menentukan level signifikansi atau tingkat kepercayaan. Dalam penelitian ini, digunakan alfa 0,5 atau 5%. Artinya, batas kesalahan yang bisa ditoleransi adalah 5%. Jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu, kita tentukan teknik pengambilan data. Data ini diisi dari hasil kuesioner yang disebarkan melalui Google Form dengan total 38 responden, dengan kriteria para remaja yang berusia 16-24 tahun dan pengguna smartphone aktif. Nah, di sini ada dua variabel X dan Y. Jenis data yang saya gunakan kuantitatif primer yang diperoleh dari kuesioner. Semua pertanyaan menggunakan skala Likert 1-5. Variabel X terdiri dari 6 pertanyaan dan variabel Y terdiri dari 6 pertanyaan. Cara menghitung skornya, skor total variabel X menjumlahkan nilai X1 sampai X6, jadi rentang nilai 6 sampai 30. Begitupun menghitung total skor variabel Y. Selanjutnya, data yang sudah kita kumpulkan, kita rapikan seperti ini, membentuk tabel. Dan selanjutnya, data mentah ini kita olah di Excel. Langkah pertama, kita klik data, lalu klik data analisis, lalu kita klik regression. Kita masukkan data Y. Lalu kita masukkan data X. Lalu kita pilih confidence 95%, output range, residual plots, min plots. Lalu kita klik tabel kosong. Kita klik OK. Nah, data kita sudah muncul, lalu kita rapikan. Ini hasil datanya, dan ini grafiknya. Sekarang kita cari histogramnya. Klik histogram, klik OK. Lalu kita input variabel Y. Kita klik.
Nah, ini histogramnya. Selanjutnya, kita masuk di sini lagi. Dan kita lihat hasil pengolahan datanya. Selanjutnya, kita uji asumsi klasik. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi syarat statistik. Antara lain, uji normalitas. Histogram residual menunjukkan bentuk mendekati kurva normal. Normal probability plot memperlihatkan titik-titik mengikuti garis diagonal, yang artinya residual berdistribusi normal. Lalu, uji linearitas. Pada line fit plot, titik-titik Y mengikuti garis lurus, yang dapat disimpulkan hubungan X dan Y bersifat linear. Lalu, uji independensi. Residual plot menunjukkan pola acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dapat disimpulkan residual saling independen. Lalu, uji heteroskedastisitas. Scatter plot residual tidak membentuk pola kerucut atau melebar, yang dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita baca hasil interpretasi data. Ketidakakuratan dalam perhitungan 3,55 secara keseluruhan. SA 2,235, intercept atau konstanta. SB 0,1247, slope atau kemiringan. Koefisien determinasi atau R-square sama dengan 33,27%, yang dimana kemampuan variabel X penggunaan smartphone berpengaruh sebesar 33,27% terhadap variabel Y kualitas tidur, sementara sisanya 60,673% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Selanjutnya, kolerasi R. Nilai R sebesar 57,68% menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara waktu penggunaan smartphone dan kualitas tidur anak muda di zaman sekarang. Artinya, semakin tinggi waktu penggunaan smartphone, maka kualitas tidur cenderung mengalami perubahan yang cukup signifikan. Lalu, persamaan regresi 28,8359 min 0,5285x. A merupakan nilai konstanta yang menunjukkan jika anak muda sama sekali tidak memakai smartphone, maka nilai kualitas tidur yang diprediksi adalah 28,8359 poin. B merupakan nilai koefisien regresi yang menunjukkan bahwa ketika anak muda di zaman sekarang satu kali sering lebih menggunakan smartphone akan menurunkan kualitas tidur sebesar 0,5285 poin. Selanjutnya kita uji signifikansi koefisien regresi. Nilai F hitung 17,95 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0015023 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Berarti ada pengaruh dari variabel X dan Y, yaitu waktu penggunaan smartphone mempengaruhi kualitas tidur. Signifikansi F 0,0015023 di mana lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga kita menerima H alternatif dan menolak H0. Maka pengaruh waktu penggunaan smartphone terhadap kualitas tidur anak muda di zaman sekarang ada pengaruh. Selanjutnya, taraf nyata 0,05 atau 5%. T-tabel. Nilai DF digunakan untuk mencari T-tabel. T-tabel sama dengan alfa per 2 bagi DF sama dengan N kurangi K atau jumlah sampel dikurangi jumlah variabel. Lalu hasilnya 0,25 bagi 36, yaitu 2,028. Artinya nilai T hitung lebih besar dibanding T-tabel, sehingga dapat disimpulkan pengaruh nyata antara waktu penggunaan smartphone terhadap kualitas tidur. Artinya, semakin lama waktu pengguna smartphone, maka kualitas tidur benar-benar berubah. Selanjutnya, interval. Dari data di atas, confidence interval 95 derajat menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi waktu penggunaan smartphone terhadap kualitas tidur berada pada rentang min 0,7815 hingga min 0,2755 karena seluruh rentang bernilai negatif dan tidak melalui angka 0. Maka pengaruh tersebut signifikan dan konsisten bersifat negatif. Dengan kata lain, semakin lama seorang menggunakan smartphone, semakin rendah kualitas tidurnya. Lalu kesimpulannya. Koefisien 57,68% menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara waktu penggunaan smartphone dan kualitas tidur anak muda di zaman sekarang. Artinya semakin tinggi waktu penggunaan smartphone, maka kualitas tidur cenderung mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nilai signifikansi F yang dimana lebih kecil dibanding alfa 0,05 sehingga kita menerima H1 dan menolak H0.
Ada pengaruh waktu penggunaan smartphone terhadap kualitas tidur anak muda di zaman sekarang. Nilai T hitung yang lebih besar daripada T tabel menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel X dan Y, artinya pengaruh nyata antara waktu penggunaan smartphone terhadap kualitas tidur. Baik, sekian. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah kata dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.